Oke, sekarang kita lanjutkan versi yang kedua dari contoh 15 ya. Coding atau program versi yang kedua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas contoh 15 dengan coding versi yang pertama beserta pembahasan codingnya di situ. Dengan asumsi awal kondisi PNC yang sudah ditentukan pada contoh 15 versi pertama. Oke, sekarang versi yang kedua. Seperti ini. Untuk inisialisasinya ini saya rasa sama dengan versi yang pertama ini ya. Sama. Tetapi ini sedikit berbeda di sini. Untuk include-nya sama, kita memasukkan header IO, terus masuk di program utamanya, main itu. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel yang bernama A dengan tipe data unsigned char. Terus kita inisialisasi DDRA sebagai output karena dia terhubung dengan LED. Dan DDRC sebagai input karena dia terhubung dengan saklar atau push button. Dan port C ini yang notabene sebagai input, kita pull up, kita kasih resistor pull up internal menggunakan register port, yaitu port C di sini 0xFF nilainya. Kita pull up menggunakan resistor internal. Oke. Di sini berbeda ya dengan sebelumnya, dengan program versi pertama sebelumnya, contoh 15 versi pertama. Jadi di sini tidak ada looping for, cuma looping while 1 saja. Kalau di sebelumnya kita menemui looping for, di sini tidak ada. Oke, kita masih menggunakan asumsi atau anggapan yang sama dengan contoh versi 1. Kita buktikan apakah hasilnya sama atau tidak dengan versi pertama. Dengan soal yang sama, dengan kasus yang sama, tetapi kita uji dengan program yang berbeda. Versi 1 dan sekarang versi 2. Apakah hasilnya akan sama? Mari kita uji. Oke, kita asumsi ya, asumsi pertama. Nanti ada dua asumsi untuk versi 2 ini. Asumsinya kita samakan dengan versi pertama. Contoh 15 versi pertama, yaitu saklar atau push button pada pin C itu kondisinya 0101 0101 di sini. Ini kondisinya, ini bit ke 0 1 2 3 4 5 6 7. Seperti ini ya, ini bit ke yang atas ini. Selanjutnya kondisi LED pada port A itu inverse, kebalikannya 1010 1010. Nah, di sini yang sedikit berbeda, yaitu yang paling kanan saya buat bit ke-7, di sini 6 5 4 3 2 1 0. Ini menunjukkan hubungan ya. Jadi bit ke-0 pada saklar atau pada pin C berhubungan dengan bit ke-7 pada port A atau LED yang nomor 7. Begitu juga seterusnya seperti ini. Ini tidak standar ya, yang standar ini yang atas. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah saja, sudah saya sebutkan kenapa saya menggunakan ini sebelumnya. Oke, langsung saja kita uji masuk di program while satunya. Ini main geser-geser ya, geser kanan, geser kiri. Nah, di sini ada pergeseran 4 bit sama dengan swap 8 bit. Nah, ini di swap ya, swap ditukar. Swap itu ditukar, tukar 8 bit, pergeseran 2 bit, di sini ada swap 4 bit, pergeseran 1 bit sama dengan swap 2 bit. Oke, kita uji ini. Ini
yang pertama, ini yang pertama. Saya tulis gini aja deh. Karena ini ada yang terutama ini yang swab ini ya, yang nanti pembahasannya lebih banyak. Jadi saya kasih nomor aja. Swab pertama, swab kedua, swab ketiga di sini. Oke, kita lanjutkan langsung kita ke ini. Swab yang pertama, pergeseran 4 bit yang pertama ya. Dengan asumsi seperti ini, asumsinya seperti ini. Oke. Swab yang pertama, saya kasih nomor aja yang pertama. Tapi sebelum itu, sebelum yang pertama ini, saya coret aja. Kita punya A sama dengan pin C. Kita masukkan nilai A sama dengan pin C sama dengan ini kita tulis 0101. Ini nilai saklarnya ya. Nilai atau value dari saklarnya 0101. Perlu diingat saklarnya sebanyak 8. Saklar 0 sampai saklar 7, begitu juga LED-nya, yaitu LED 0 sampai LED 7. Nah, ini mungkin ada baiknya saya tampilkan untuk sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita tampilkan simulasi versi Proteusnya. Ini. Nah, ini sama dengan versi contoh 15 versi yang pertama. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi saklar 0 yang paling atas ini pada saat saya tekan, di mana saklar 0 ini terhubung dengan PC0, saya tekan nilainya low. Nah, di sini LED yang ke-7 terhubung dengan PA7 malah nilainya high. Jadi antara saklar dan LED itu logiknya inverse. Jadi antara saklar dan LED itu logiknya inverse atau berkebalikan. Pada saat saklarnya low, LED-nya high di sini. Dan saklar yang ke-0 ini terhubung dengan PC0 itu berhubungan atau berkorespondensi dengan LED 7 yang terhubung dengan PA7. Begitu juga seterusnya. Nah, saklar yang satu terhubung dengan LED 6. Begitu juga seterusnya. Ya, sampai ke bawah. Nah, ini. Dan yang paling bawah ini saklar yang ke-7 berhubungan dengan LED 0 atau berkorespondensi dengan LED 0 yang terhubung dengan PA0. Nah, ini saya nyalakan lagi. Nah, di sini nilainya high. Nah, di sini malah low. Jadi berkebalikan ya. Kalau merah itu high, kalau biru itu low. Saya teruskan. Oke, jadi seperti ini untuk simulasi versi Proteus. Kita stop, kita balik ke slide. Oke, nilai A sudah kita masukkan di sini, A sama dengan pin C. Selanjutnya kita ke swab yang pertama atau pergeseran 4 bit. Pergeseran 4 bit, saya kasih nomor aja. Di sini kita punya A sama dengan, saya tulis lagi, A sama dengan dalam kurung A di-N-kan dengan F0, 0x F0. Terus kita geser 4. Kita geser ke kanan 4, kita OR-kan dengan A di-N-kan dengan 0x 0F. Di sini F0, di sini 0F. Nah, ini terus kita geser ke kiri sebanyak 4. Nah, seperti apa hasilnya? Kita ke sini dulu ya. Kita ke sini dulu. Yang ini dulu kita bahas. A nilainya 01. Nah, di sini aja. A nilainya 01 01 01 01. Di-N-kan dengan F0.
F0 itu nilainya kalau kita buat biner 1 1 1 1, ini F0 di sini 0 0 0 0. Ini kita N-kan, N. Nah, 1 N 0 0 0 0 0. Di sini 1 0 1 0. Nah, terus apa yang harus dilakukan lagi? Ini kita geser ke kanan sebanyak 4. Kita geser ke kanan sebanyak 4. Geser ke kanan sebanyak 4. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sama dengan ini digeser ya. Yang 0 di sini hilang, terus ini digeser 4 masuk ke sini. Jadi hasilnya 0 0 0 0 0 1 0 1. Nah, ini hasil yang sebelah kiri. Sebelah kirinya OR. Di sini ya hasilnya. Ini masih belum selesai untuk yang pertama. Saya ganti warna. Oke, ini hasil yang di sini. Nah, terus bagaimana dengan yang di sini? Oke, kita kerjakan juga di sini. Nilai A kita pakai yang ini, yaitu 01 01 01 01. Kita N-kan dengan 0x 0f, berarti 0 0 0 0, F-nya 1 1 1 1. Nah, ini hasilnya berapa? Kita N-kan. Di sini 1 0 1 0 0 0 0 0. Nah, terus apa yang kita lakukan di sini? Kita harus menggesernya ke kiri sebanyak 4. Geser kiri sebanyak 4. Nah, yang ini pindah ke sini, yang 0 ini hilang. Jadi di sini hasilnya 01 01, di sini 0 0 0 0. Oke, sudah ketemu yang sebelah kanannya OR dan sebelah kirinya OR sudah ketemu. Terus kita OR-kan ini hasilnya. Di-OR-kan. OR. Ini juga. Oke, saya taruh sini ya. Saya tarik ke sini. Saya tulis kembali yang hasilnya ini dan ini. Hasilnya 0 sebelah kiri itu ya 0 0 0 0 1 0 1. Yang sebelah kanan hasilnya 0 1 0 1 0 0 0 0. Kita OR-kan. Kita OR-kan, 1 di-OR-kan dengan 0 1 0 1 0. 1 0 1 0. Nah, ini adalah hasil A yang terbaru dari pergeseran 4 bit. Pergeseran yang pertama 4 bit. Selanjutnya pergeseran yang kedua, yaitu pergeseran 2 bit. Akan kita lanjutkan di sini, pergeseran 2 bit. Yang nomor 2. Oke, sekarang kita coba untuk yang pergeseran kedua atau swipe kedua ya. Yang ini kita tulis ulang saja karena beda slide. Kita ini apa? Oke. Swipe yang kedua. Sekarang swipe yang kedua. Oke. A, ini nilai A yang terakhir ya. Nilai A yang terakhir, A sama dengan A di N-kan dengan
0xcc kita geser ke kanan 2, di-OR-kan dengan A, di-AND-kan dengan 0x33. Terus kita geser ke kiri sebanyak 2. Oke, coba kita cek yang ini dulu, nanti hasilnya seperti apa. Oke, nilai A yang terbaru itu adalah 0101 0101. Selanjutnya di-AND-kan dengan CC heksa ya, CC heksa, 0x CC heksa. 1100 1100. Kita AND-kan, N 1 di-AND-kan dengan 0 0 0 1 0 0 0 1 0. Oke, selanjutnya kita harus menggesernya ke kanan 2 kali. Kita geser kanan 2 kali. 1 2. Nah, maka akan menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0. Nah, ini yang sebelah kirinya OR ini ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita cek yang sebelah kanannya OR. Untuk nilai A-nya yaitu 0 1 0 1 0 1 0 1. Di-AND-kan dengan 33. Kita AND-kan dengan 0x33. Itu di sini 0 0 1 1 0 0 1 1. N. Hasilnya 0 0 0 1 0 0 0 1. Ini hasilnya. Selanjutnya kita geser ke kiri 2. Kita geser ke kiri 2. Hasilnya ini ke sini, ini ke sini. Nah, hasilnya 0 1 0 0 0 1 0 0. Nah, hasil ini kita OR-kan. Nah, di-OR-kan. Ini di-OR-kan. OR. Kita taruh di sini ya biar cukup yang bawah nanti. Kita taruh di sini. Yaitu 0 0 0 1 0 0 0 1 di-OR-kan dengan 0 1 0 0 0 1 0 0. Oke, ini OR. 1 di-OR-kan dengan 0 1 0 1 0 1 0 1 0. Nah, ini nilai A yang baru dari pergeseran yang kedua. Pergeseran yang kedua atau swap yang kedua. Selanjutnya kita pergeseran yang ketiga, swap yang ketiga. Kita agak mepet di atas ya. Oke, di sini. Dengan ini ya. Nah, swap yang ketiga di sini. Kita tulis ulang itu. A sama dengan dalam kurung A di-AND-kan dengan AA 0x AA. Terus kita geser ke kanan sebanyak 1 kali. Di-OR-kan dengan A di-AND-kan dengan 0x55. Terus kita geser ke kiri 1 kali. Oke. Yang sebelah kirinya OR dulu di sini. Ini dulu. Oke, nilai A yang terbaru 0101
0101. Nilai A yang terbaru ya. Langsung saja 0101 0101. Oke. Selanjutnya kita N-kan dengan AA. AA itu 10 10 10 10. Nilai A dalam hexa itu sama dengan 10 desimal. Oke, selanjutnya kita N-kan. Kita N-kan di sini 0 0 0 0 0 0 0 0. Nah, terus kita geser ke kanan 1. Maka hasilnya masih tetap ya 0 ya. 0 semua. 0 0 0 0. Oke. Sekarang yang sebelah kanannya OR, tanda OR. Kita tulis nilai A-nya 0101 0101. Kita N-kan dengan 0x55. 0x55. 0x55 itu 5 berarti 4 tambah 1 ya. Nah, berarti 0101 sama ini 0101. Kita N-kan. Hasilnya 10 10 10 10 di sini. Selanjutnya kita geser ke kiri 1 kali. Ke kiri 1 kali. Maka akan menjadi 10 10 10 10. Nah, terus ini kita OR-kan. Saya taruh di sini ya hasil OR-nya, yaitu 0 0 0 0 0 0 0 0 diorkan dengan 1 0 1 0 1 0 1 0. Ini OR. Hasilnya 01 di sini. Mengikuti ini saja. Oke. Ini hasil A. Hasil A. Nah, hasil A yang terakhir. Swap. Selanjutnya algoritmanya kita disuruh menegasikan A. Nah, ini A sama dengan negasi atau inverse A, terus baru port A sama dengan A. Oke. Selanjutnya saya tulis di sini ya, A sama dengan inverse A sama dengan nilai sebelumnya ada baiknya saya tulis di sini. A sebelumnya sama dengan 10 10 10 10 10. Kalau kita inverse berarti 01 01 01 01. Nah, itu sama dengan port A. Nah, ini sama dengan port A. Ingat, ini bit yang ke-0, bit yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini bit-bit yang masuk atau yang ada pada LED. Ini bit-bit yang ada pada LED. Ini hasil akhirnya. Coba kita cek ya. Coba kita cek dengan soal. Di soalnya itu saya lihat lagi soalnya. Atau di asumsi, asumsinya ya. Kita asumsikan bahwasannya saklarnya itu terletak pada pin C. Pin C. Saklarnya terletak pada pin C dengan nilai 01 01 01 01. Nah, ini bit yang ke-0, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, terus LED terletak pada port A. Nah, seperti yang kita asumsikan bahwasannya untuk LED kita balik ya bitnya ya. Kita balik.
Dari yang paling kanan bit ke-7 di sini, nanti bit ke-7, 6 dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini berarti ini hasil akhir dari algoritma ini menghasilkan nilai seperti ini. Yaitu bit ke-7 di sini kita tulis dulu 0 1 0 1 0 1 0 1. Nah, ini kita balik 7 6 5 4 3 2 1 0. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Nah, kita lihat pada soal, pada asumsi kita apakah sama? Jadi saling inverse ya. Jadi pada saat saklarnya 1, LED-nya 0. Pada saat saklarnya 0, LED-nya 1. Kita lihat polanya apakah seperti ini tadi. Nah, jadi pada saat saklarnya 1, LED-nya 0. Pada saat LED-nya pada saat saklarnya 0, LED-nya 1. Berkebalikan. Jadi 01, 01, 01, 01 untuk port A-nya. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. 01, 01, 01, 01. Kalau saklarnya sudah kita ambil dari kondisi pin C-nya, dari asumsinya. Nah, setelah kita melewati beberapa algoritma, beberapa rumus atau beberapa pergeseran di atas, kita menghasilkan nilai LED pada port A seperti ini. Nah, berarti ini sesuai, sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, yaitu saling berlawanan, inverse. Nah, saya buat seperti ini, yang ini ya, biar untuk mempermudah. Sekali lagi, saya buat seperti ini untuk mempermudah saja. Karena bit ke-0 berhubungan dengan LED ke-7. Saklar ke-0 berhubungan dengan LED ke-7. Saklar ke-1 berhubungan dengan LED ke-6. Jadi seperti itu biar mudah. Oke, kalau kita perhatikan lagi, mungkin Anda melihat di sini ya, hasil A yang dihasilkan dari tiap-tiap pergeseran atau swap itu mirip-mirip. Coba kita lihat pergeseran yang pertama hasilnya itu 0101 01 01. Itu mirip dengan, nah, pergeseran yang kedua 01 01 01 01. Jadi pergeseran yang pertama itu sama dengan pergeseran yang kedua dan inverse dan berkebalikan dengan hasil pergeseran yang ketiga. Terus kita inversekan. Nah, ini kan kerja 2 kali atau bahkan ini bisa dikatakan kerja 3 kali. Nah, ini kan mirip-mirip. Kenapa kok tidak satu swap saja terus kita inverse atau gimana? Satu swap saja langsung kita dapatkan hasilnya gitu. Ternyata tidak semudah itu. Nah, coba kita karena ini mirip ya, mirip dengan hasil akhirnya di sini atau sama dengan hasil akhirnya yang ada di sini. Jadi bit ke-7 01 01 01 01. Coba kita lihat hasil inverse A ini atau node-nya A ini 01 01. Nah, ini sama dengan hasil pergeseran pertama. Kenapa kok tidak cuma satu pergeseran saja yang digunakan pada algoritma ini? Nah, karena ini cuma satu contoh ya, cuma satu contoh. Coba kita ambil atau kita kerjakan asumsi atau contoh yang lain yang polanya beda dengan asumsi pertama kita ini, seperti ini, berbeda dengan ini. Nah, berbeda dengan ini. Kita coba gunakan asumsi yang lain, yang polanya berbeda dengan yang pertama. Oke, mohon maaf sebelumnya, tadi ada scene yang tidak terekam atau terrecord. Jadi, saya menulis ini
sampai sini. Jadi di asumsi yang kedua ini tidak terrecord beserta pembahasan pergeseran yang pertama tidak terrecord. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya cuma menulis saja tetapi tadi tidak terrecord. Oke, ini sudah terlanjur ada tulisannya, saya cuma menjelaskan saja ya, saya cuma menunjuk saja. Jadi di sini ada contoh 15 versi 2 dengan asumsi yang kedua ini ya. Yaitu saklar pin C kita buat seperti ini. Jadi nilainya bit yang ketujuh 1111 1100. Yang nilainya 00 ini adalah bit ke-0 dan bit ke-1 saja. Nah, seharusnya hasil pada port A yang terhubung dengan LED itu kalau kita lihat dari sini ya, nilainya adalah 00000011. Jadi dikarenakan ini inverse ya, jadi pada saat saklarnya itu bernilai 0, maka justru LED-nya bernilai 1. Dan pada saat saklarnya bernilai 1, justru LED-nya bernilai 0. Jadi karakteristik atau ketentuan dari contoh 15 ini adalah inverse antara saklar dan LED. Jadi seperti itu. Nah, ditunjukkan seperti ini. Nah, tetapi coba kita lihat di sini. Coba kita lihat bitnya, bit ke-0 atau saklar 0 yang ada di sini ya. Bit ke-0 dari pin C yang berhubungan dengan yang dihubungkan dengan saklar 0 atau switch 0 itu mempengaruhi LED 7 di sini. Nah, jadi begitu juga seterusnya ya. Jadi seperti ini. Saya buat format seperti ini. Nah, yang ini tidak standar memang yang bawah. Tujuan saya untuk mempermudah saja. Ini menunjukkan bahwasannya bit ke-0 pada saklar berhubungan dengan bit ke-7 pada LED. Bit ke-1 pada saklar berhubungan dengan bit ke-6 pada LED dan seterusnya ke sini ya. Oke, langsung saja. Di sini kita ambil nilai A dari pin C sesuai dengan algoritmanya, yaitu ini ya. Kita tulis ulang ini, kita tulis di sini. Oke, selanjutnya kita gunakan pergeseran yang pertama, yaitu A sama dengan A di-N-kan dengan 0xf0, geser kanan 4, di-OR-kan dengan A di-N-kan dengan 0x0f, selanjutnya digeser kiri 4 kali. Yang pertama dulu yang sebelah kirinya OR, ini sebelah kirinya OR, kita tulis nilai A. Nah, sesuai dengan nilai ini, dan kita tulis nilai hexa F0. Kita rubah menjadi biner jadi seperti ini. Kita N-kan hasilnya seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita geser ke kanan 4 kali. Nah, jadi nilai 1 ini kita geser ke kanan 4 kali. Nilai 1 nibel atas ini bergeser 4 menjadi nibel bawah. Dan yang di sini diisi dengan 0. Empty space atau tempat kosong diisi dengan 0. Hasil dari yang sebelah kirinya OR seperti yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita cek yang ada di sebelah kanannya OR. Nah, dengan nilai A sama dengan pin C di sini ya. Kita tulis ulang ini dan di-N-kan dengan 0x0f. 0f kalau dibinarkan menjadi seperti ini. 000 di sini satu semua. Kita N-kan menjadi hasilnya 0011 0000. Terus kita geser ke kiri 4 akan menjadi seperti ini hasilnya. Yang ini nibel bawah kita pindah menjadi nibel atas di sini menjadi 1100. Di sini ada ruang kosong atau tempat kosong kita isi dengan 0. Nah, selanjutnya sesuai dengan algoritma yang ada di sini atau rumusnya yang ada di sini ya. Nah, kita OR-kan hasil yang sebelah kirinya OR dan sebelah kanannya OR, kita OR-kan. Kita tulis ulang ini yang sebelah kirinya OR, ini yang sebelah kanannya OR. Hasil akhirnya menjadi 11001111. Itulah hasil A yang terbaru.
Nah, jadi ini adalah pergeseran yang pertama. Pergeseran yang pertama dari contoh 15 versi 2, asumsi 2. Oke. Selanjutnya, swab yang kedua atau pergeseran yang kedua. Kita ganti warna deh. Kita ganti warna. Swab yang kedua. Nah, swab yang kedua ini memiliki rumus A sama dengan A di-n-kan dengan 0xcc. Kita geser ke kanan 2 kali, di-or-kan dengan A buka kurung ya, di-n-kan dengan 0x33, kita geser ke kiri 2 kali. Oke. Di sini nilai A-nya adalah nilai yang terakhir, yang ini ya, kita masukkan. Nah, jadi yang ini dulu kita proses dengan nilai A sama dengan 11, saya taruh sebelah sini ya, biar cukup. 1100, 1111. Kita n-kan dengan 0xcc, yaitu 1100, 1100. Ini di n-kan. Nah, hasilnya 1100, 1100. Selanjutnya hasil ini kita geser ke kanan 2 kali. Kanan 2 kali, maka akan menghasilkan 0011, 0011. Nah, selanjutnya kita urusi yang ini, sebelah kanannya OR. Dengan nilai A 1100, 1111. Dan 0x33 kalau dibinarkan sama dengan 0011, 0011. Selanjutnya kita n-kan, akan menghasilkan di sini 0 semua. Di sini 0011. Selanjutnya kita apakan? Kita geser ke kiri 2 kali. Kita geser ke kiri 2 kali. Hasilnya 0, 0, 0, 0. Yang satu ini pindah ya. Pindah 2 kali, ini juga pindah 2 kali, maka menjadi 1, 1, 0, 0. Nah, ini yang kita OR-kan. Kita OR-kan. Nah, kita OR-kan. Semoga saja cukup ini. 0011, 0011 di-OR-kan dengan 0000, 1100. OR. Hasilnya 1111, 1100. Ini hasil A dari swab yang kedua atau pergeseran yang kedua. Oke. Selanjutnya hasil swab yang ketiga atau pergeseran yang ketiga seperti apa? Dengan nilai A yang baru. Oke, kita tulis nilai A-nya dulu, A yang terakhir tadi ya. A yang terakhir. Sebentar. Yang ada di paling bawah ini. A yang ada di paling bawah ini. Nah, ini kita tulis ulang pada slide selanjutnya. Nilai A yang terakhir sama dengan 0011, 1111. Untuk pergeseran yang ketiga atau swab ini, A sama dengan rumusnya ya. A di-n-kan dengan 0x AA. Kita geser ke kanan 1.
Terus kita OR-kan dengan A, di AND-kan dengan 0x55, kita geser ke kiri 1. Oke. Kita cek yang ini dulu. Oke, nilai A-nya A yang terakhir ya, yaitu 00, 11, 11, 11. Kita AND-kan dengan AA, yaitu nilai AA itu sama dengan kalau dibinarkan 1010, 1010. Sini kita AND-kan. Maka hasilnya yaitu 0101, 0100. Sebentar, saya cek dulu. 0101, 0100. Oke. Setelah ini kita geser ke kanan 1 kali. Kita geser ke kanan 1. Hasilnya seperti apa? Hasilnya sama dengan 0001, 0101. Nah, ini yang sebelah kirinya OR, tanda OR. Sekarang sebelah kanannya tanda OR ini. Kita cek hasilnya seperti apa. Dengan nilai A terakhir yaitu 0011, 1111. Kita AND-kan dengan 0x55. 0x55 kalau dibinarkan menjadi 0101, 0101. Kita AND-kan. Hasilnya 1010, 1000. Oke. Selanjutnya kita geser kemana ini? Ke kiri. Ke kiri 1 kali. Nah, maka akan menjadi 0010, 1010. Selanjutnya ini keduanya kita OR-kan. Nah, kita OR-kan menjadi ini, kita tulis dulu ya. Yang sebelah kiri kita tulis, yang sebelah kanan juga kita tulis 0010, 1010. Oke, kita OR. Nah, OR itu yang ini ya. Nah, oke, hasilnya 1111, 1100. Oke, ini hasil A yang terakhir. Selanjutnya apa yang kita lakukan di dalam algoritmanya itu ada A sama dengan inverse atau not A. Maka hasilnya sama dengan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Perlu diingat ini bit yang ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, di mana? Ini adalah sama dengan nilai akhir ya, yaitu port A. Ini yang akan ditampilkan di LED. Nah, kalau kita lihat dari asumsi yang kedua, saklarnya itu kan, saya tulis lagi aja ya. Saklarnya pada pin C itu kan bernilai 1111, 1100. Ini bit yang ke-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus LED pada port A. Nah, hasilnya ya. Hasilnya langsung ini saya balik, bit yang ke-7 saya taruh paling kanan. Yaitu 1100. Nah, ini bit yang ke-7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, apakah benar seperti ini? Kita lihat dengan
apa itu, saklar bernilai seperti ini, ya seperti yang ada di sini. Apakah benar output pada LED itu seperti yang ada di bawah ini? Kita cek. Nah, ini. Nah, yang ini. Nah, jadi nilai satunya di sini pada bit 7 dan 6 saja, selain itu 0 semua. Nah, pada bit 7 dan 6 saja yang bernilai 1, lainnya 0 semua. Jadi seperti ini ya. Jadi sudah sesuai. Dan kalau kita lihat di sini, kondisi saklar dan kondisi LED itu selalu inverse, berkebalikan. Nah, ini pada saat saklarnya 0, LED-nya 1. Pada saat saklarnya 1, LED-nya justru 0. Jadi seperti itu. Jadi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di contoh soal ke-15. Ini yang versi 2-nya. Untuk simulasinya itu sama persis dengan contoh 15 yang versi 1. Dan implementasinya juga sama persis dengan contoh 15 yang versi 1. Anda lihat di video sebelumnya, di bagian-bagian akhir di situ ada implementasi pada minimum system. Silakan dilihat di situ. Saya tidak perlu menampilkan lagi. Yang pasti sebelum kita akhiri, kita lihat di sini hasil yang ada di port A ini. Kalau kita lihat tadi kan untuk asumsi yang pertama pada contoh 15 versi 2 ini kan mirip-mirip ya hasilnya ya. Kalau kita lihat cuma pergeseran pertama saja hasilnya sudah sama dengan hasil akhir. Kenapa kok tidak cuma pergeseran pertama aja? Nah, ini kita lihat atau kita coba dengan asumsi lain. Nah, ternyata coba kita lihat apakah sudah cukup dengan satu kali pergeseran, yaitu hasilnya seperti ini. Hasilnya berbeda sekali dengan hasil akhir yang kita inginkan seperti ini nanti. Begitu juga yang kedua, ini berbeda juga ya, berbeda juga. Nah, oke. Jadi kita tidak bisa menentukan mungkin karena asumsinya itu kebetulan sesuai dengan asumsi yang pertama dan pergeserannya cukup sekali saja, dia sesuai dengan hasil akhir, tidak seperti itu. Nah, ini kita buat asumsi yang kedua untuk membuktikan bahwasanya kita tidak cukup pada atau berhenti pada pergeseran yang pertama saja. Nah, pergeseran yang pertama saja atau swipe yang pertama saja, tidak. Kita masih butuh yang kedua atau bahkan nanti butuh yang ketiga. Jadi algoritmanya harus mengikuti sesuai yang tertulis. Ada 3 kali swipe, ada 3 kali pergeseran. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah kita buktikan dengan 2 asumsi untuk contoh 15 yang versi kedua. Oke. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang ke-16 pada video setelah ini. Terima kasih banyak.